Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah bersama Ustadz Dr. Saiful Bahri kita bertemu lagi di IMSA bersama Radio IMSA pagi hari di Indonesia ya Ustadz. Sehat-sehat dan malam hari di waktu Indonesia, waktu Amerika dan Kanada. Eh, Kita kelas kita hari ini tafsir ini membahas kelanjutan dari surat Shad ayat 50 ayat 15 sampai 29 maaf dengan tema kekuasaan dan keadilan. Mari kita simak bersama kajian tafsir hari ini. Tafadhol, Ustaz. Terima kasih Ibu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Salihin salihat para pecinta Al-Qur'an, bagiat IMSA baik yang berada di Amerika dan ataupun yang ada di Indonesia serta di tempat lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha memberikan rahmat yang kepada kita, terutama adalah nikmat dan karunia iman. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita mempertahankan nikmat tersebut hingga ajal menjemput. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pecinta Al-Qur'an, salihin salihat yang berbahagia. Kesempatan ini pagi di Indonesia hari Rabu atau petang dan malam di hari Selasa waktu Amerika. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir online kita untuk sesi ini pada segmen pertemuan yang kedua. Masih bersama surat Shad ayat ke-15 insya Allah. Mohon izin saya share screen ya. Pada pertemuan yang lalu Allah menjelaskan tentang bagaimana umat-umat terdahulu yang lebih dahsyat, lebih hebat, tapi pada faktanya mereka juga berakhir dengan kebinasaan karena pengingkaran, karena tidak mau mendengar, tidak mau merespon dengan baik risalah terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Kita mulai masih lanjutan yang pekan lalu, 2 pekan lalu, pertemuan yang lalu. Saya bacakan ayatnya 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Mereka tidak menunggu selain satu teriakan, tidak ada selanya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, segerakanlah untuk kami bagian dari siksa kami sebelum hari perhitungan. Jadi ini mereka sebenarnya sudah mempelajari, sudah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, tidak membuat mereka jerah. Padahal mereka itu tinggal sekali hentak saja, sekali teriak Allah perintahkan malaikat adab itu udah selesai. Tapi mereka menantang dan mengatakan, Rabbana ajjil lana qittana. Nah ini dia. Ya Allah segerakan. Ya kalau memang ini ayo segerakan. Jadi mereka menantang ini. Jadi ini posisi mereka orang-orang kafir yang pada waktu itu sudah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Mereka justru menantang. Kisah terdahulu yang sampai kepada mereka tidak membuat seseorang jeda. Ya sama mohon maaf. Kurang lebih yang terjadi di kita ya. Adanya kita ditipu, nggak jeda juga, mau ditipu lagi. Kita udah terdalimi, masih terdalimi lagi. Kita udah tahu di situ ada sering kecelakaan kalau ngebut, kita ngebut juga. Terus kemudian dan seterusnya. Jadi
orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak menjadikan kejadian sebelumnya sebagai pelajaran. Sehingga apa yang terjadi bukan sekedar tidak menjadikan pelajaran, mereka justru menang. Rabbana ajil lana qittana. Ya Allah, kalau mau diturunin sekarang ya ayo turunin aja. Jadi Allah ketika merespon tantangan seperti ini bisa jadi dikabulkan, bisa jadi juga tidak. Karena kalau dikabulkan setiap tantangan itu binasa orang. Makanya biasanya Allah mungkin ya kita nggak tahu juga angka kuantitatifnya. Jika ada 10 orang menantang seperti itu bisa jadi satu atau yang betul-betul akan diperlihatkan dan akan menghentakkan. Saya pernah membaca di satu majalah ya, buat datang di Mesir dulu, salah satu majalah mengisahkan ada seorang perempuan yang berpakaian kurang sopan menaiki sebuah angkutan. Jadi di sana ada angkutan kayak di kita mikrolet tapi eh, angkutan yang apa namanya bukan trayek pakai nomor ya. Jadi dia disebutnya mikrobus gitu ya. Seperti mikrolet di kita. Dan posisi duduknya seperti ini. Nah, perempuan terakhir yang naik ini berpakaian kurang sopan di zaman itu. Ya, zaman sekarang sudah biasa pakaian seperti itu. Di zaman itu masih kurang sopan. Oleh kakek-kakek ya, orang laki-laki tua di sampingnya itu mengingatkan tidak selayaknya seorang perempuan yang sudah dewasa memakai baju yang seperti itu. Ya, karena kan kalau seorang perempuan ya kalau belum bisa menutup aurat sebagaimana mestinya dia berpakaian sopan mungkin lebih baik. Tapi itu direspon dengan sarkas dan kasar. Dasar tua renta kalau bahasa kita mungkin kurang lebih begitu. Dasar tua renta. Anda aja yang matanya jelalatan. Jadi yang disalahkan bapak-bapak atau kakek-kakek yang ada di sampingnya. Kalau memang ini mau diadab, mau disiksa, udah sana. Nih ada telepon saya. Telepon waktu itu masih masih jarang ya orang punya handphone. Silakan kamu telepon Tuhan kamu, pesankan saya tempat di neraka. Jadi laki-laki itu hanya beristighfar dan diam. Lalu berjalanlah kendaraan itu sampai di tempat yang dituju karena sekali berjalan tidak berhenti lagi kecuali di tempat yang dituju. Ketika sampai di tempat yang dituju, suasana masih hening karena orang mengira perempuan ini tertidur. Sementara dia ada di tepi pintu geser ya, pintunya bukan pintu ini, pintu geser. Orang kalau mau turun dia harus harus orang ini dulu yang turun. Orang ini tidak turun-turun. Tapi apa yang terjadi ketika dibangunkan perempuan muda ini ternyata meninggal dunia. Orang seisi mobil itu pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa dia tadi meninggal dalam keadaan menantang Allah dan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Posisi orang itu sudah pindah alam, jasadnya masih ditinggal di dunia, tapi ruhnya sudah pindah alam. Dalam buku Ar-Ruh itu sendiri kan dijelaskan, kita tidak tahu manusia setelah itu kemana. Ada ruh manusia yang dia disiksa bersama jasadnya di alam kubur, di bawah. Ada yang ditaruh di dalam periuk, ada yang ditaruh di tempat yang menyeramkan, ada yang digantungkan antara langit dan bumi. Itu rohnya orang-orang yang hutang tetapi dia melupakan hutangnya untuk melunasinya ya secara sengaja sebelum dia meninggal dunia. Kemudian ada juga rohnya yang langsung dilesatkan di, di langit ya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini dia meninggal dalam keadaan menantang Allah. Mana rohnya? Kita tidak tahu. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan ya. Isbir ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Dawud dzal aid.
innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq wat tayra Aduh, mahsutan kullun putus. lahu awwab wa shaddadna mulkahu wa atainahu al hikmata wa faslal khitab. Lalu Allah memesankan kepada Nabi Muhammad ya, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingat akan apa yang dialami ya, istilahnya kalau bahasa kita ini, hamba kami Daud yang memiliki kekuatan. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, suka bertaubat, ya, beribadah. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya. Pada waktu petang dan pagi, kami menundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul. Masing-masing sangat patuh kepada Nabi Daud. Kami menguatkan kerajaannya serta menganugerahkan hikmah kenabian kepadanya dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara. Subhanallah. Jadi ketika diterima Nabi Muhammad seperti itu, maka Allah memberikan pesan kepada beliau untuk bersabar, ya bersabar. Dan kisahkan bagaimana Nabi Daud alaihissalam orang yang memiliki kekuatan, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, bagaimana merespon rakyat dan kaumnya terhadap dakwahnya. Itu pun salam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai raja, diberikan kelengkapan yang sangat luar biasa. Harusnya kan kalau Nabi Daud kuat secara fisik, alam semesta ini ditundukkan kepadanya, ya termasuk burung, gunung-gunung ya, kekuatan fisiknya luar biasa, besi di tangannya seperti kertas di tangan anak-anak. Jadi eh, tetap saja ada kendala yang dihadapi oleh orang sekuat itu. Dan Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada Nabi Daud ini banyak. Suaranya merdu, ya, raja yang adil, kemudian burung-burung ditundukkan, gunung-gunung bertasbih bersamanya, ya, fisiknya kuat, beliau selalu bersyukur dan sering bertaubat kembali kepada Allah tadi, ya, awam, diangkat menjadi rasul dan nabi, beliau disiplin dan tegas serta cerdas dan bijaksana. Ini kelebihan-kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kalau sudah membuka kitab suci, melantunkan ayat-ayat Allah, maka angin pun akan spoi-spoi, kalem, ya, gunung pun tunduk, ya, burung-burung yang berterbangan pun lalu berkumpul menyatu bersama, ya. Jadi digambarkan mahsurah, jadi eh, berkumpul dia menjadi iring-iringan yang senada dengan tasbih dan bacaan kitab suci Nabi Daud alaihissalam. Ya, ada yang mengatakan kitab sucinya bernama Zabur, ya, atau Zabur itu sebenarnya lembaran atau suhuf, ya. Nah, kita lihat bagaimana dengan segala kelebihan yang diberikan Allah seperti ini, ya normalnya kan nggak ada masalah. Ja, ya, alam yang ada di sekitarnya tunduk kepadanya, suaranya merdu, disiplin, tegas, fisiknya kuat. Ini secara teori sebenarnya nggak ada masalah. Tapi apakah demikian? Apakah manusia yang terlihat secara uh, zahir itu punya kesempurnaan, hidupnya akan tanpa masalah? Oh, ternyata tidak. Dan ini nanti berlaku juga untuk selain Nabi. Kadang kita ngelihat orang tua, enak banget dia, ya, hidupnya nyaman, apaan aja. Kalau mau apa aja mau gitu ya. Bacaan Al-Qur'annya bagus, Al-Qur'an misalnya ya, luar biasa, eh, eh, apa sudah bergelar guru besar di sini, masih muda, punya istri, punya anak, punya rumah. Kadang kita melihat orang itu beres gitu. Seolah-olah landai dan tidak ada masalah. Tidak. Tetap saja orang-orang seperti itu diperintahkan bersabar. Dan kita akan tahu apa, bukan celah ya, apa rahasia Allah Subhanahu wa taala
hikmahnya menyuruh seorang nabi memerintah untuk bersabar di dalam berdakwah, karena dakwah ini bukan sekedar menyampaikan tapi mengimplementasikan apa nilai yang dibawa dalam risalah dakwah. Nah, kita lihat eh, bagaimana Nabi Daud diuji. Cukup panjang ayatnya, tapi nanti kita akan coba ringkasnya. Wahal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعدنا على بعد فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Sekarang Allah mencoba memerinci ya, apa hikmahnya Allah memerintah Nabi Muhammad dan juga para dai untuk berdakwah dan untuk bersabar dalam dakwahnya. Allah menceritakan apa yang dialami Nabi Daud. Suatu hari, saya baca terjemahnya dulu ya. Maka telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab, mihrab Nabi Daud. Ketika mereka masuk, menemui Daud, dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, jangan takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian kami berbuat aniaya atau zalim kepada yang lain. Ya. Maka berikan keputusan di antara kami dengan baik. Jangan menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Satu di antara mereka mengatakan, sesungguhnya ini saudara. Dia punya 99 ekor kambing betina. Sedangkan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, biar aku yang memeliharanya. Dia mengalahkanku dalam perdebatan. Nabi Daud berkata, sungguh dia benar-benar berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara serikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sedikit sekali mereka itu. Daud meyakini ujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan tersungkur jatuh serta bertaubat. Subhanallah. Ini kita bisa lihat ya apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi Nabi Daud itu Bapak dan Ibu hadirin sekalian membagi hari-harinya kurang lebih menjadi siklus 4. Ya, yang pertama mengkaji bersama Bani Israel, yang kedua beribadah, tiga adalah untuk pengadilan si persengketaan, dan yang keempat untuk keluarganya. Nah, suatu hari Allah menguji Nabi Daud dengan mendatangkan dua malaikat yang menjadi manusia datang kepadanya melalui mihrab. Jadi tidak sopan ini. Ya, sedang beribadah diganggu ya. Caranya nggak wajar. Lalu mereka berdua berdebat dan mengatakan ini orang eh, satu ini ngambil kambing saya Baginda. Dia udah punya 99 kambing, tapi kambing saya ini cuma satu diambil sama dia dan saya kalah dalam berdebat. Nah, orang itu ngaku kalah dan membuat klaim seperti itu. Jadi kalau kita lihat Nabi Daud langsung memutuskan kamu bersalah, gitu ya. Padahal beliau sebelumnya dikenal orang yang sangat adil, tapi untuk kasus ini tergesa-gesa dia, ya, karena
dari ungkapannya beliau langsung mengatakan bahwa di eh, menuduh klaim yang dikatakan oleh satu orang ini langsung dibenarkan dan menuduh bahwa orang yang punya 99 kambing itu mengambil. Nah, itu tidak wajar. Maka Nabi Daud segera tersadar kalau dia melakukan sesuatu yang tidak benar dan dua orang itu sudah menghilang karena dia adalah malaikat. Maka Nabi Daud bertaubat, dia menyesal karena harusnya kalau secara teori peradilan, ketika ada klaim, ada tuduhan, dia memberikan hak jawab, hak bela. Jadi kalau kita buat timelinenya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di mihrab Nabi Daud yang pada saat itu sedang beribadah, tempat khusus untuk sholat beliau, berzikir, datang dua malaikat yang menjelma dalam bentuk manusia. Nabi Daud tidak tahu. Lalu mereka bertengkar, saling klaim, tapi saling klaim ini didominasi oleh orang yang mengklaim pertama kali. Jadi orang yang pertama kali klaim itu biasanya memang dominan. Wah, saya menang ya, yang lain pasti kalah. Padahal belum tentu. Dia mendolimi saya. Oh ya udah, yang dituduh akan secara otomatis setting mindsetnya bahwa dia dolim. Jadi apa yang dilakukan? Oh dia ngerampas kambing saya. Dan Nabi Daud memutuskan menganggap ini orang udah punya 99 serakah dia ambil satu gitu. Serakah ini. Tapi kemudian Nabi Daud tersadar bahwa astagfirullahaladzim. Dia ya astagfirullah. Dia beristighfar. Tersadar. Harusnya ada satu tahapan lagi sebelum keputusan itu diambil untuk memberikan hak jawab, memberikan hak bela kepada orang yang dituduh. Ya. Maka Nabi Daud ini kemudian beristighfar, Allah mengampuninya. Bahkan di dalam buku-buku tafsir itu sampai masukkan Israiliyat dan itu bisa jadi benar, bisa jadi jalan. Jadi beliau ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan sekian tahun, ada yang mengatakan, jadi sujud tidak bangkit. Ya, bahkan beliau makan secukupnya saja. Beliau betul-betul sujud untuk bertaubat meminta ampunan Allah karena uh, melakukan ketidakadilan. Dan ini penting. Jadi ada sektor yang ditekankan di sini yaitu terkait dengan bahasan keadilan. Karena penguasa yang tidak adil itu efeknya dahsyat. Seseorang yang punya otoritas yang tidak adil beda dengan kalau itu terjadi secara personal atau di dalam keluarga kecil yang sebenarnya itu juga dilarang. Ini pesan Allah di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Uh, uh, jadi kalau kita lihat itu di surat Al-Maidah ya, kalau di surat An-Nisa ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi kunu qawamin, selalulah kamu menegakkan keadilan. Sekalipun itu kalau kamu berhadapan dengan kasus hukum dengan tua kamu, dengan dirimu, dengan keluarga, ya, harus adil. Juga di surat Al-Maidah disebutkan kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu. Jadi sekalipun kita berhadapan punya kasus dengan orang-orang yang kita tidak suka atau kita benci, dia membenci kita, tetap juga kita harus berbuat adil kepadanya. Jadi dia punya hak jawab, dia punya hak bela, harus diberikan. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam ditegur oleh Allah. Maka Nabi Daud ini disebut sebagai awwab, orang yang mudah kembali, punya sensitivitas, terutama kalau udah menyangkut dengan keadilan dan kezaliman. Nah, efeknya dahsyat. Kalau ada penguasa, kalau ada orang yang memerintah, ya kekuasaan lah. Sementara dia tidak punya kepekaan terkait dengan law enforcement,
bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana melindungi orang-orang yang terzalimi, ya sudah selesai. Maka kasus seperti ini terjadi. Ya umumnya begitulah masyarakat melihat. Kalau di jalan raya ada mobil dengan motor model roda 4 ya, motor roda 2, terjadi kecelakaan, maka secara mindset yang salah adalah mobilnya. Padahal belum tentu. Ini seperti ini ya. Kalau ada orang kaya punya 99 kambing dengan satu orang punya kambing, berarti yang salah yang 99. Dia serakah. Itu mindsetnya. Dan ini dipertajam dengan tuduhan, sementara faktanya tidak demikian. Itu hanya sekedar diuji. Dan justru yang sebenarnya bisa jadi bersalah adalah orang yang mengklaim bahwa satu itu bisa jadi adalah punya yang tadinya 100 dia ambil. Ya. Nah, ini slide paling penting di ayat kita sekarang terkait dengan pembahasan tema. Ada kekuasaan, ada amanah, ada keadilan. Allah mengampuni kesalahan yang dilakukan Nabi Daud. Karena dia cepat, dia tidak malu untuk merevisi keputusannya. Dia tidak malu dan tidak gengsi untuk menyadari kesalahannya. Faghfarna lahu dzalika wa inna lahu husna ma'ab. Mohon maaf. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Maka kami ampuni kesalahannya, kesalahan Nabi Daud. Sesungguhnya dia punya kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami. Kembali yang baik. Wahai Daud, ya, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah penguasa di bumi, maka berikan keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dengan benar. Janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan atau yaumul hisab. Nah ini Bapak Ibu hadirin sekalian, salihin salihat para pecinta Al-Quran yang berbahagia. Allah ketika mengatakan inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, itu penguasa. Maka sikap keadilan yang dipraktekkan olehnya akan berdampak besar. Fahkum bainan nasi bil haq. Lakukan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah yang beliau dikenal sebagai faslal khitab tadi itu ya. Maka lakukan dengan baik, jangan ikuti hawa nafsu. Karena itu akan membuatmu tersesat. Orang kalau sudah tersesat ya sudah dapat azab Allah, dan itu juga karena akibat dia melupakan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Ini dia kita bisa melihat apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk senantiasa menegakkan keadilan dan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni, maklumi kesalahan dalam memutuskan yang itu akan berdampak. Kita membayangkan kalau sampai pada tahap hukuman mati, ya, orang bersalah dihukum mati, orang yang bersalah dibebaskan, maka itu menjadi berat konsekuensinya kalau seorang pemimpin penegak hukum tidak berlaku adil kepada ya. Maka Allah setelah pertaubatan dan istijabah Nabi Daud, Allah angkat derajatnya. Sebagaimana Nabi Adam dulu ya. Setelah dia melakukan maksiat dan bertaubat, Allah angkat derajatnya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Tidak mungkin tidak tergelincir dalam kesalahan. Tapi kesalahan itu tidak membuatnya give up. Tidak membuatnya kemudian, udah saya nggak mampu melawan itu. Tapi justru kesalahan buatnya belajar dan dia bangkit, move on, lalu memperbaiki. Apalagi di level seperti Nabi Daud.
Dia dikukuhkan Allah sebagai penguasa di bumi ini dan mendapatkan berbagai fasilitas, dianugerahi kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka Allah perintahkan, fahkum bainan nas bil haqq. Tegakkan hukum, berlakulah adil dalam memimpin rakyatmu, serta jauhilah mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan. Hawa nafsu atau syahwat, apa saja, syahwat kekuasaan, syahwat makanan, syahwat perempuan, ada syahwat popularitas, ada syahwat apa, sesuatu yang sifatnya materialistik atau hedonistik, itu akan menyesatkan dan membawa pada kesengsaraan dunia dan akhirat. Ini makanya penegakan keadilan, klausul penegakan keadilan bagi penguasa itu, karena prosesnya akan berat. Seorang pemimpin yang tidak adil akan berdampak pada pengelolaan kekuasaan, pelayanan kepada publik atau masyarakat, bahkan sampai kepada sesuatu yang tidak terlihat. Jadi dia bisa memperlakukan oposisinya, memperlakukan bahkan mitra koalisinya, memperlakukan staf dan anak buahnya. Kalau seseorang pemimpin tidak adil, maka itu juga orang halang secara teknis eh, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik berbentuk materi ataupun yang lainnya. Jadi musibah lah bahasa bahasa gampangnya kalau kita dikasih pemimpin, ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang demikian, yang tidak adil. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil. Baik, slide terakhir yang kita akan elaborate adalah terkait, saya baca ayatnya. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, di antara keduanya itu sia-sia, batil. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Celakalah orang-orang yang kufur itu, karena mereka akan masuk neraka. Apakah pantas kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sama dengan orang-orang yang pelaku atau berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah kami jadikan orang-orang bertakwa sama dengan orang-orang yang durhaka? Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan, ya, kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad yang penuh dengan berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang dapat pelajaran. Ini nanti bagian yang terakhir ini kita akan sambung ya di ayat 29-nya. Ini ada terjatuh satu ayat, terjemahnya sempurna sebenarnya sampai 29, tapi ayat satu ya. Sambungannya di pertemuan berikutnya sebagai transisi. Baik, kita baca bahwa Al-Quran ini typo ya, bukan Al-Quran menciptakan, tapi Allah menciptakan langit dan bumi serta alam semesta. Saya bisa saja daripada setelah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini tidaklah untuk main-main, tidaklah yang diartikan sia-sia, tapi Allah menciptakan langit dan bumi ini ada maksudnya. Allah menciptakan langit dan bumi ini memiliki tujuan, dan tidak ada yang sia-sia. Bahkan orang-orang yang disebut sebagai ulul albab itu akan disebutkan di dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Maka penciptaan sekecil apapun Allah tidak malu. Ditegaskan di surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi penciptaan langit, oh ini salah lagi, jadi saya langit menciptakan langit. Nanti saya perbaiki belakangnya. Allah menciptakan langit dan bumi serta alam semesta pasti penuh dengan hikmah. Tidak mungkin ada yang batil dan sia-sia.
seperti penciptaan nyamuk tadi, seperti penciptaan sesuatu yang kita anggap apa gunanya Allah menciptakan lalat, apa gunanya Allah menciptakan semut, apa gunanya Allah menciptakan serangga, apa gunanya Allah menciptakan orang-orang bodoh, ya, apa gunanya Allah menciptakan ada orang kaya, ada orang miskin, apa gunanya Allah menciptakan ada orang zalim, dan seterusnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pendekatan ideologi orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, tidak ada yang sia-sia. Mohon maaf. Barangkali dekatnya kita dengan Allah itu karena dihadirkan sosok antagonis dalam hidup kita. Dekatnya kita kepada Allah itu kan hentakan-hentakan yang menyebabkan kita harus merunduk, harus bermunajat, harus pasrah kepada Allah. Karena kalau pada saat baik-baik saja, kadang kita melupakan Allah. Maka kadang Allah hentakkan dengan hentakan kecil, kemudian ditingkatkan, ya terus gitu. Nah, sementara orang-orang pendusta, orang-orang kafir itu berprasangka buruk. Mereka berpikir sangat egoistik. Kadang, ini nggak penting buat saya. Dia menganggap sesuatu yang relate dengan dirinya saja yang penting. Di luar itu tidak relate. Oh, ini nggak penting, nggak penting. Dalam soal manajemen begitu, tetapi tidak ada satupun hal di dunia ini yang tidak relate, ya. Semuanya dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sirkulasi dan putaran alam semesta berputar. Kalau kita melihat betapa kecilnya kita, itu semuanya relate. Ada satu saja error, maka akan hancur dunia ini. Tapi orang-orang seperti itu tidak nyampe pikirannya. Orang-orang yang beriman menerima hal itu, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan. Mereka akan dimuliakan Allah, dan tentu tidak sama antara orang-orang yang punya sikap ini dengan orang-orang yang mendustakan. Terakhir sebagai closing, nanti kita akan diskusi. Waktu sudah cukup ya, sudah 40 menit hampir saya sampaikan. Bahwa Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kembali ke ayat yang terakhir yang kita bahas tadi itu. Kenapa Allah mengatakan tidak batil di sini? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi yang modelnya seperti ini? Kita ada di planet satu saja di bumi yang tidak terlalu besar, kemudian punya gaya gravitasi dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kok tidak disebar di planet-planet lain? Itu ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ada planet yang mati, ada benda-benda luar angkasa yang sangat luar biasa. Manusia diberikan akal, bisa bereksplorasi dan menadaburi atau berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luas tadi itu di langit atau di bumi. Tapi orang-orang yang kafir tidak mengira itu. Nggak sampai mereka. Ini itu cerdas. Cerdas karena dia bisa menerima message apa saja, dia bertahan, punya pikiran jangka panjang yang limitless, dan dia takut kepada Allah. Takwa, orang inilah orang yang sebenarnya cocok untuk diserahkan alam kepadanya, tapi pada faktanya terjadi pergiliran sehingga kekuasaan bisa jadi ada di tangan orang-orang fujar, tetapi itu juga akan menghancurkan diri mereka, juga akan merusak lingkungan. Maka Allah akan pergilirkan supaya kita bisa melihat dan mengambil pelajaran. Mudah-mudahan figur-figur seperti Nabi Daud hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa bersabar dalam kebaikan, bersamanya kita merealisasikan pesan-pesan penting, nilai-nilai utama yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, lalu amanah untuk mengelola alam kita jalankan dengan baik. Aku qouli hadza, mudah-mudahan sedikit sebagai mukadimah diskusi kita pada kesempatan kali ini bisa dikembangkan, bisa dikonfirmasi, ditanyakan, atau juga mungkin bisa diperbaiki jika ada kesalahan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya kembalikan kepada Bu Endah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khairan Ustaz, kali materinya hari ini Masya Allah, tabarakallah, sangat relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini, yaitu baik konflik di Palestina maupun
di negara-negara lain, juga di negara kita yang baru saja menyelenggarakan pemilu ya Ustadz. Semoga doa Ustadz menjadi kenyataan, kita mendapatkan pemimpin yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, jika ada pertanyaan saya tunggu di chat. Bisa juga langsung raise hand atau langsung. Temanya adalah kekuasaan dan keadilan. Di sini sudah ada yang masuk ke saya chatnya, Ustadz. Pertanyaannya itu bagaimana kita yang hidup di masa kini ini bisa mempunyai karakteristik seperti Nabi Daud alaihi salam? Itu pertanyaan pertama. Satu-satu aja dulu ya, Ustaz. Ya, baik, Bapak Ibu. Memang Allah memberikan Nabi Daud ini sebagai salah satu prototipe penguasa yang adil ya, yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita menirunya. Membuat salah satu standarnya adalah kekuatan fisik ya. Karena penguasa itu tugasnya tidak ringan. Dia ya apalagi kalau dia berkuasa, ndak usah di Indonesia yang demikian banyak ya, di Jakarta saja dengan berbagai masalah yang sangat kompleks ya, heterogen dan macam-macam keinginan rakyatnya tentu tidak mudah. Fisik harus kuat, dia juga harus cerdas dan juga bijaksana. Tetapi kenapa Allah tonjolkan sisi keadilan? Nah, ini yang menarik nih. Sisi keadilan ini yang kita harus mulai. Memang kalau masyarakat yang berkeadilan itu akan menyebabkan keseimbangan. Nah, maka kalau ditanya bagaimana kita merealisasikan itu ya mulai dari rumah. Kan nanti terakumulasi ya. Kita berbuat adil kepada istri atau suami, anak-anak, keluarga besar, tetangga itu cerminan dari nanti akan membuat snowball ya. Kalau semua orang seperti itu, maka di masyarakat itu akan adil, berkeadilan. Tidak ada orang hak-haknya yang dirampas. Tidak ada orang yang tidak melakukan kewajibannya. Tidak ada orang yang tidak menghormati hak orang lain. Makanya apa yang terjadi? Saya tadi di jalan raya gitu kan. Kalau pagi sih masih banyak pikirnya masih waras ya. Ketika saya menuju perjalanan kemari ke kampus ini, padahal masih pagi ya, tapi ternyata luar biasa. Serobot-serobot di eh, dalam keadaan seperti itu lebih membahayakan karena kalau beberapa menit lagi saya berangkat itu pasti akan tersendat ya. Tapi ternyata pada saat lengang itu juga harus waspada karena orang menyerobot itu jadi tidak berlaku adil. Gitu. Belok tidak pakai sen, kemudian jarak yang terlalu dekat dia belok, itu kan tidak kelihatan sederhana, tapi itu tidak adil sebenarnya. Ya melakukan pelanggaran itu di lalu lintas ya, perilaku kita di lalu lintas. Nah, cerminannya ya, nanti kita di rumah tangga juga begitu. Suami yang tidak mengapresiasi istrinya yang sudah luar biasa. Sebaliknya istri juga tidak berterima kasih pada suami yang sudah jaminan luar biasa kepadanya. Anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya sehingga hukukul walidain menjadi biasa hari ini. Tidak lagi menghormati ayah ibunya. Orang tua yang tidak peduli dengan anaknya itu mau jadi apa sehingga dia tidak persiapkan bagaimana mengenalkan Tuhannya. Ini kan berangkat dari rumah. Kalau keadilan itu tidak ada di rumah, maka di masyarakat juga akan hilang. Ya, namanya adil itu kan seimbang antara hak dan kewajiban. Namanya adil itu kan hak orang lain jangan sampai dirampas. Itu apa? Di lingkungan akademik ada ketidakadilan. Di pasar-pasar ada ketidakadilan. Ada monopoli, ada hegemoni. Di birokrasi ada ketidakadilan ya. Bahkan di olahraga ada ketidakadilan. Ya, tempo hari disebut istilah ordal ya. Ya, ordal sih sebenarnya masalahnya bukan di ordalnya itu orang dalam itu, tapi masalahnya ada pada dia layak ada di posisi itu atau tidak. Sehingga secara umum kita hidup transaksional apa saja. Politik yang menjadi contoh, politik transaksional, bukan politik kemaslahatan. Padahal Imam Mawardi dalam menulis siasat syariah itu kan siasat syariah itu adalah tahqiq maslahat ammah. Bagaimana merealisasikan
umum dengan kekuasaan dan pemerintahan itu. Tapi ternyata bukan tahqiq maslahah ammah, bukan kemaslahatan umum, adalah kemaslahatan personal-personal dan menimbulkan jurang pemisah, adanya gap sosial yang terlalu tinggi. Jadi sederhana aja, mulai dari diri sendiri dan rumah mungkin. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz sudah cukup jelas. Namun ada pertanyaan lanjutan dari tadi. Assalamualaikum Ustadz, apa perbedaan pemimpin yang tidak adil dan pemimpin yang zolim? Apakah selalu terkait pemimpin yang ada tidak adil, pasti dia zolim? Ya itu, jazakallah Ya, khairan. eh, itu keadilan dan kezaliman itu dua sisi yang berlawanan ya. Jadi kalau orang tidak adil, dia berpotensi zalim. Ya, dan zalim itu kan juga levelnya beda-beda. Kita lihat Nabi Daud tadi saja. Nabi Daud itu kan tidak sesungguhnya. Dia diuji. Itu ujian. Bukan, ya kan malaikat kan. Berarti aslinya kan enggak. Kejadian itu bukan tidak terjadi. Itu hanya sekedar ujian yang dampak dari ketidakadilan itu tidak terjadi, membahayakan. Itu saja karena beliau pemimpin. Pemimpin itu makanya ada di dalam istilah kalangan sufi itu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang biasa yang melakukan itu nggak ada masalah, tapi kalau yang melakukan itu public figure itu fatal. Gitu, kira-kira gitu. Jadi Nabi Daud itu melakukan sesuatu yang sebenarnya it's okay gitu. Ya, ketipu, siapapun akan ketipu, tapi harusnya pemimpin nggak bisa seceroboh itu gitu, karena dampaknya akan besar gitu. Kalau itu rakyat jelata mungkin oke, mungkin bahasa gampangnya gitu. Tapi itu kan seorang Nabi Daud gitu. Orang yang cerdas, orang yang disiplin, orang yang sudah terlatih kok melakukan itu. Nah, jadi itu yang nanti sama juga Nabi Muhammad SAW ketika sedang mengajar eh, berdakwah kepada pimpinan atau para petinggi-petinggi Quraisy dan orang yang buta mau belajar. Nabi Muhammad tentu ntar dulu gitu ya. Dan itu tidak diekspresikan dengan kata-kata, tapi beliau wajahnya itu berubah menjadi agak sedikit masam. Langsung ditegur oleh Allah. Padahal itu biasa gitu. Sangat manusiawi, tapi tidak untuk Anda karena Anda itu pemimpin. Gitu. Anda itu la'ala khuluqin di atas standar. Anda itu public figure. Anda dilihat orang. Jadi efeknya sedikit saja melakukan kesalahan akan sangat fatal. Jadi justifikasi, pembenaran dan lain sebagainya. Jadi eh, tidak adil, apakah selalu zalim berpotensi untuk zalim? Ya. Karena tidak adil itu perspektifnya juga harus perspektif kan perspektif personal. Kadang kan kita merasa yang namanya orang tidak baik itu pokoknya orang yang memperlakukan saya nggak benar. Itu kan perspektif yang sangat-sangat kecil. Ya, saya baru nganggap orang baik kalau dia berbuat baik sama saya. Nah, itu kan perspektif egosentris gitu. Padahal ya bisa jadi dia tidak berbuat baik, satu case saja itu karena kelupaan dan sebagainya. Tentu orang yang tidak berbuat adil, tidak menegakkan keadilan, berpotensi berbuat zalim. Tapi kezaliman itu juga bertingkat ya. Maka apa yang dilakukan melalui ujian terhadap Nabi Daud ini tidak serta-merta kemudian membuat Nabi Daud adalah orang yang tidak adil, tidak. Karena Allah menjaga nabinya maksum, maka dari itu diuji eh, yang berakibat berdampak secara langsung kepada rakyat. Itu saya kira Allah. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Semoga menjawab pertanyaannya. Masih ditunggu dari Zoom ini. Kira-kira ada yang mau resen langsung bertanya kepada Ustadz atau tidak? Tidak, saya lanjutkan. Ada pertanyaan lagi ini Ustadz mengenai Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud karena kemampuan atau karena keturunan atau karena perintah Allah Ustadz.
Hmm. Ya, tentu Nabi Sulaiman ini terlahir sebagai anak raja, beda dengan Nabi Daud. Dan bisa dua-duanya, tetapi bahwa beliau itu diangkat menjadi raja adalah karena titah oleh Allah tentunya, dan bukan hanya sekedar raja. Yang kita lupakan itu, kalau bicara Nabi Daud dan Sulaiman itu, kita hanya fokus pada eh, seks dan kekuasaan. Padahal mereka itu juga nabi, diberikan hikmah. Dan Nabi Sulaiman itu dalam tanda kutip dahsyat lagi nanti. Beliau bisa semua bahasa apa makhluk Allah, ditundukkan kepadanya, bukan hanya tadi yang makhluk-makhluk Allah ya, dari binatang, tapi juga jin-jin ya. Sehingga kekuatan yang diberikan lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar. Dan Nabi Sulaiman pun nanti diujinya dengan sesuatu yang beda. Ya. Nah, kalau kita lihat Nabi Sulaiman itu dengan luar biasanya kenikmatan yang diberikan Allah, tapi pada faktanya tidak punya keturunan kan? Kalau dalam dalam salah satu pendapat dan riwayat para ulama, istrinya juga dalam tanda kutip ya mungkin lebih banyak dari Nabi Daud, dan itu tidak ada pendapat yang rojih berapa istrinya. Yang ada itu terlalu berlebihan mengatakan istrinya sampai 1.000. Jadi eh, tidak ada yang bisa dipastikan karena itu adalah eh, ya kalau itu takdir oh, pasti itu perintah dari Allah. Ya, kenapa? Karena Nabi Daud nabi. Gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Daud itu tidak terlepas dari wahyu. Bahkan kalaupun itu orang dewasa pasti mendapatkan yang disebut dengan ilham. Ya, eh, wahyu yang diberikan oleh Allah itu merupakan keputusan, dan memang ini hal-hal yang kayak begini ini relate ya. Eh, apa ya? Relate itu nanti seolah-olah oh berarti sah-sah aja dong kalau kita mewariskan kekuasaan kepada anak-anak kita. Poinnya bukan di situ. Poinnya eh, ketika kita menunjuk anak kita atau kita ajukan anak kita itu atau siapapun keluarga kita itu dia kredibel nggak, diuji publik dia sesuai atau tidak. Dan ini biasanya lebih bicara sesuatu yang sifatnya normatif. Nah, normatif kualitatif hitung-hitungannya. Karena kalau yang lain-lainnya itu bisa direkayasa. Masyarakat bisa menilai. Oh ternyata lebih banyak kok selain anak-anaknya, selain selain keluarganya. Kenapa? Nah berarti ini nanti larinya kepada nepotisme, ya larinya kepada eh, menghalangi orang lain yang lebih kompeten di situ. Dan itu sudah terjadi dalam setiap masa, dicontohkan itu. Jadi mudah-mudahan tidak melebar ke politik ya, karena kalau dibahas ya kita akan berdebat berdebat lagi gitu, karena larinya kepada etika, moral, dan bagaimana melakukan. Ya, orang yang layak, tetapi Umar bin Khattab mengatakan tidak kalau untuk keluarga saya. Cukup satu Umar saja di keluarga Al-Khattab. Tidak ada lagi Umar-Umar lainnya. Secara keluarga dia tidak mau lagi melibatkan keluarganya. Beda dengan kebijakan sahabat Utsman yang dia melihat keluarganya memang layak, kemudian diangkat beberapa orang, dan pada faktanya nantinya juga ada juga dari sekian kelayakan itu ada satu dua yang secara publik dianggap oh tidak layak. Nah, itulah yang disebut bahwa politik dan kekuasaan itu ranahnya adalah ijtihad, tetapi pakemnya sama. Jangan sekali-kali tidak berlaku adil. Nah, itu yang poin pentingnya sebenarnya. Allah alam. Hmm. Terima kasih Ustadz, Jazakallah khairan. Semoga menjawab pertanyaan. Ini ada di chat, Ustadz, melanjutkan saya dari Ibu Ika. Ustadz, saya tertarik dengan topik keadilan ini. Ingin bertanya tentang al-muqsitin. Innalaha yuhibul muqsitin. Mohon penjelasan yang
Seperti apa al-muqsitin ini diterjemah depak diartikan adil? Ya, ini luar biasa ya bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu qasapo dengan aksapo. Ditambah satu huruf artinya bertolak belakang. Kalau qasapo itu disebut berbuat dosa dan berbuat tidak adil. Nah, al-qasitun itu pendosa dan orang-orang yang tidak berbuat adil. Tapi al-muqsitun itu adalah orang-orang yang menegakkan keadilan. Ya kalau pendekatan ke bahasanya kurang lebih begini. Ditambah satu huruf itu untuk mencegah tiga huruf itu. Jadi pencegahan terhadap ketidakadilan itulah disebut orang adil. Jadi sebenarnya menegakkan keadilan itu dilakukan bukan mengobati ketidakadilan, tapi melakukan promotif. Buat jujur itu adil. Menegakkan keadilan itu bukan menghukum orang-orang tidak adil, membuat kesejahteraan. Makanya ditambah satu huruf itu. Aksato artinya berbuat adil, al-muqsitun artinya adalah orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang itu karena tadi ada mempromot ya, pendekatan promotif agar orang itu jujur, berbuat adil, melakukan kewajibannya, memenuhi hak yang ada di sekitarnya dan dia juga boleh mendapatkan. Jadi itu sato artinya adil, sementara qasato artinya zalim dan berbuat dosa. Maka prinsip keadilan itu tidak sama rata selalu ya. Bisa jadi kadang harus dibagi rata sama gitu. Kayak sholat itu berkeadilan. Siapa saja yang datang duluan dia berhak menempati di saf awal. Eh, Tapi nanti untuk kualifikasi yang menjadi imam, itu beda lagi penentuannya. Kok ada itu boleh nggak mengkhususkan soft di dekat-dekat imam? Bisa jadi kalau dia datangnya tidak terlambat silahkan. Tapi kalau dia datangnya terlambat nggak bisa di situ. Sholat jamaah sudah mulai nggak bisa dikosongkan. Itu berkeadilan. Artinya apa? Proporsional. Eh, ada hak istimewa tetapi ada batasnya. Hak istimewa imam dia memimpin sholat. Ada batasnya apa? Agar dia juga punya kecerdasan spiritual dan sosial. Kalau dia berlebihan menikmati bacaan Al-Quran, kasih makmumnya. Makanya Mu'ad pernah dikecam oleh Rasul. Afattanuna anta ya Mu'ad, karena terlalu panjang di dalam mengimami salat. Jadi pemimpin berkeadilan dia proporsional. Dia imbang antara salat juga nggak cepet banget, tapi juga nggak terlalu lama banget. Jadi dia tahu kondisi di situ. Kondisi di situ itu lazimnya seperti apa. Maka keadilan itu nilai umum, ya. Ada common sense, ada tadi itu pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban serta tidak terhalanginya orang-orang mendapatkan haknya. Semuanya ada kesetaraan mendapatkan hak itu. Perempuan dikatakan diperlakukan adil, hak-haknya dipenuhi. Laki-laki juga demikian. Anak-anak juga demikian. Ketika ada hak-haknya yang terhalang, maka itu disebut keadilan. Tapi begini, saya kalau bicara gini kan ini barusan ya, baru aja ya. Ada di veto itu apa namanya? Uh, Ya ini politik juga sih, politik global. Bagaimana mungkin ya ada genosida di depan mata, udah jelas-jelas dimusuhi dunia, tapi masih di backup terus. Nah itu, ya itulah kadang membuat kita dalam tanda kutip jadi apa gunanya kita menilai pada faktanya kekuasaan ini yang paling menentukan. Nah, kembali kepada tadi, isbir, sabar. Karena teorinya nanti ada teori berikutnya. Dan itu akan menemui kehancurannya pada saat kuat-kuatnya, bukan pada saat lemah-lemahnya. Itu teori berikutnya. Karena kita hari ini fokus pada keadilan. Karena nanti ada eh, bukan nilai, tapi apa ya? Bisa jadi standar ya. Ada standar yang ditentukan tapi dilanggar. Oh saya berbuat adil kok, tapi begitu dengan mudahnya menyebut teroris pada yang menyebut teroris itulah teroris.
yang dituduhkan teroris pada person dan ini ada state terrorism, ada negara teroris, tapi masih terbackup. Berarti kan standar ganda, keadilan tidak ditegak. Bagaimana orang dengan mudahnya dibantai begitu, kita bersuara dengan sangat lantang, tapi tidak berpengaruh. Ya, kalau udah seperti itu ya kita serahkan kepada Zat yang Maha Adil. Dia pasti akan menurunkan keadilan dengan seadil-adilnya, cepat atau lambat. Wallahu a'lam. Baik. Ya, jadi ini mungkin tadi udah dijelaskan. Jadi tetap berbeda dan ada batasannya ya dengan standar ganda. Demikian, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Ika. Masih ada pertanyaan mungkin dari Zoom ini. Di sini saya ada pertanyaan lagi, Ustadz, yang masuk ke saya. Dari ayat ke-17 disebutkan itu awab terakhir. Apakah perbedaan antara taubah dan awab? Ya, al-awwabin dengan at-tawwabin. Apa itu taubat? Apa itu awab? Dua-duanya memang hampir mirip ya. Gini, itu lebih umum. Jadi salah satu rukun taubat itu adalah tawab, kembali. Kembali kepada yang benar. Jadi begini, saya ibaratkan gini ya. Ini dua jalan. Saya milih jalan ke sini, ke kanan ya. Ternyata salah. Makna taubat itu saya menyesal dan kembali. Kembali itu disebut awab. Tapi ini mungkin nggak tepat ya, karena kalau jalan itu kan ijtihadnya bukan salah benar, itu ijtihad dua-duanya benar. Kalau taubat bukan bukan seperti itu. Ini jalan ke kanan pasti benar, jalan ke kiri pasti salah gitu maksud saya. Ya mungkin karena dia meleng gitu, tiba-tiba dia ke kiri, jalan yang salah dia tempuh. Astagfirullahaladzim, ini jalannya salah. Kesel saya balik. Nah itu, bukan yang dua-duanya potensinya imbang antara benar dan salah itu tidak. Kalau taubat itu ya sengaja atau tidak kita melakukan kesalahan, menyesalinya, kembali proses kembali makin cepat, makin segera, maka dia disebut taubat. Maka kepekaan orang itu penting. Nabi Daud itu sudah tahu, astagfirullahaladzim, salah saya ambil keputusan. Nggak nunggu lama. Yang paling bebal itu kan orang sudah bukan merasa lagi, dia udah diingatkan. Harusnya ayo balik. Salah itu. Enggak. Buktinya ini benar kok, tidak melanggar undang-undang kok. Secara etika melanggar, tapi ya sama, mohon maaf. Nanti kita tidak berbicara hitam putih saja, berbicara etika juga, berbicara moral juga. Kalau aurat laki-laki antara pusar sama dengkul ya misalnya, mohon maaf. Berarti saya sholat pakai anduk selama menutupi pusar sama dengkul itu kan juga sah secara hukum, tetapi tidak layak secara etika. Ya, kalau saya naik mimbar untuk khutbah Jumat dengan pakaian basket misalnya, sah secara hukum menutupi aurat saya, tetapi itu tidak layak. Maka sesungguhnya awab itu prosesnya kembali kepada kebenaran. Semakin cepat, semakin sensitivitasnya bagus, itu disebut awab banget. Nah, kalau orang yang suka ada salah diperbaiki, ada salah dia perbaiki, itu tawab. Gitu. Dua-duanya adalah uh, uh, berlaku dan baik. Tapi begini, tawab, Allah itu juga disebut tawab. Allah menyukai tawab juga loh. Begitu. Kalau tawabnya hamba itu bertaubat, menyesal dan tidak mengulangi, berjanji akan segera kembali. Tapi Allah tawab itu penerima taubat. Jadi kalau kita ada dihianati orang sekali dua kali masih oke. Ketiga, no. Tapi Allah tidak. Berapa banyak kesalahan yang kita ulangi, ada yang puluhan kali, ada tapi Allah tetap mengampuni kita. Itulah tawab. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan.
Ini ada pertanyaan lagi yang ke saya, masih ada waktu ya Ustadz ya, mungkin satu kali lagi. Assalamualaikum Ustadz, mengenai pendustaan oleh orang-orang yang ingkar, salah satu penyebabnya karena orang-orang tersebut belum merasakan azab dan siksa dari Allah. Apakah ini maksudnya azab dan siksa di hari akhir nanti, bukan di dunia? Karena ada orang-orang yang sudah diuji sedemikian rupa di dunia, tapi tetap tidak sadar akan kebenaran Al-Quran dan masih berpaling darinya. Iya, betul. Karena yang dimaksud orang itu enggak tahu benarannya, siksa yang betul-betul. Azab di dunia itu tidak bisa dibandingkan. Kesengsaraan dan kebahagiaan di dunia itu hanya sedikit kalau dibandingkan dengan akhirat. Orang kalau tidak tahu ya bukan wajar sih, ya begitu kelakuannya. Kayak misalnya mohon maaf ya, eh, kalau saya ada di depan orang yang sebenarnya itu orang luar biasa, orang hebat, tapi saya tidak tahu ya, saya akan biasa-biasa. Tapi kalau saya tahu siapa dia, maka saya akan perlakukan istimewa orang itu ya, minimalnya foto-foto dan sebagainya gitu, dekat dengan dia, kesempatan yang mahal sekali gitu. Ya sama, orang tidak tahu hakikat apa azab akhirat, nanti seperti apa, ya ya persepsi dia akan selamanya mengabaikan gitu, mengabaikan ya paling begini padahal lebih dahsyat dari yang dia bayangkan. Atau tadi misalnya dikatakan dia udah dicoba berkali-kali tapi nggak kapok juga ya, karena persepsinya ya paling begitu, paling banter saya dihukum ya berapa hari aja ya, tidak akan jerak gitu. Nah, orang-orang yang tahu hakikat adab di neraka, orang-orang yang pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sanggup menghadirkan visualisasi kemurkaan Allah di nerakanya, sanggup menghadirkan bagaimana dijanjikan kemuliaan orang-orang yang taat kepada Allah. Itu kebutuhan lainnya gitu. Wallahu a'lam. Ah, Jazakallah khairan, Ustadz. Ini masih ada waktu. Mau ada pertanyaan lagi atau sudah sekian dulu, Ustadz? Silakan, silakan. Oh ya, Masih ini available, masih available, silakan. ya masih available. Ini pertanyaannya tadi yang mungkin sudah dibahas, tapi masih ingin bertanya lagi. Bagaimana cara mendamaikan dua pihak yang mempunyai dua argumen yang kuat, sudah diberikan hak jawab, tapi tidak mau memanfaatkan hak jawab itu dan uh, hanya ingin untuk satu orang yang hakim ini yang menentukan. Itu jadi bagaimana cara mendamaikannya, Ustaz? Ya, yang disebut damai itu eh, masalah itu seharusnya tidak terjadi. Biasanya kan ya sederhana ya, misalnya saya nabrak orang, naudzubillah min dzalik, atau nyerempet orang atau saya diserempet. Yang disebut damai udahlah, itu nggak sengaja. Itu damai ya. Artinya dianggap oke-oke aja. Suami istri yang bertengkar, eh, dimediasi, disebut damai ya udahlah, balik dari awal. Itu ya, itu mendamaikan. Jadi tidak selalu kemudian berujung pada siapa benar siapa salah. Karena kalau berujung pada siapa benar siapa salah dan itu terjadi, harus ada hukum ditegakkan nanti. Makanya kalau fakta sudah disampaikan, ini disampaikan dan diselesaikan secara damai tidak ada, ya udah diselesaikannya secara hukum. Hukum itu perlu ditegakkan dan tidak selamanya juga fakta itu akan berpihak kepada keadilan. Nah, kadang fakta itu bisa dipakai juga untuk menutupi keadilan. Maka itulah diperlukan hakim yang betul-betul adil. Makanya bahaya kalau hukum itu dijadikan instrumen untuk menghalangi keadilan. Bisa, oh bisa. Sangat bisa sekali. Saksi palsu misalnya. Saksi palsu itu dosa besar. Kenapa? Karena akan berakibat menutupi kezaliman. Orang yang tidak bersalah jadi bersalah dengan saksi palsu. Orang yang bersalah dibebaskan dengan saksi palsu. Misalnya. Rekayasa bukti misalnya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dua orang bertikai,
dia udah dikasih hak jawab tapi tidak menggunakan, ingin diputuskan, didamaikan paling utama memang ya balik lagi ke titik awal. Udahlah ridho aja dah, udah balik lagi. Suami istri yang tadinya mau cerai dimediasi, udahlah tidak usah cerai. Itu disebut al-islah dzatul bain. Jadi memperbaiki hubungan, dianggap kesalahan itu nol gitu. Tapi kalau itu tidak berhasil ya, ya sudah keadilan ditegakkan. Artinya harus ada titik terang mana salah, mana benar. Yang salah ada punishment, yang benar mendapatkan haknya. Apa itu haknya? Orang yang salah diberikan hukuman. Dan hukuman itu kan level ya. Ada yang sifatnya perdata, berarti ganti rugi materi. Ada yang sifatnya adalah fisik, yaitu di penjara. Dan ada hukumnya non fisik, saksinya tidak diterima dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, jazakallah khairan. Sepertinya sudah dijawab. Bagus sekali bisa kita lanjutkan untuk 2 minggu ke depan ya. Minggu depan insya Allah Ustadz tidak bisa datang dan kita akan mengadakan kajian kelas tafsir ini 2 minggu ke depan, Bapak dan Ibu. Untuk sebagai penutup, Ustadz mungkin ada closing statement dan doa dari Ustadz mungkin. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini sebenarnya berat dan urgen. Berat karena tidak ada orang yang sanggup menegakkan keadilan tanpa kesalahan. Bahkan di level Nabi pun Allah SWT uji dan tunjukkan sisi-sisi kemanusiaan. Ada banyak yang kita tidak bisa lihat. Karena itu penting bagi kita berdoa kepada Allah agar senantiasa tadi itu amanah Allah dijalankan. Kunu qawwamina bil qist. Selalulah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan dengan secara sadar dan berilmu. Tanpa kesadaran, tanpa ilmu, dan tanpa bimbingan Allah, seseorang kadang menganggap dirinya berbuat adil padahal dia sudah berbuat jahat sekali. Itu juga nanti dikabarkan di akhir surat Al-Kahfi itu. Lal unabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzi dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang tersesat dan mereka itu beranggapan yuhsinuna son'a, mereka seolah-olah merasa sudah berbuat baik padahal itu sudah berbuat zalim. Ini hal yang paling penting. Penegakan keadilan itu didahului dengan al-fiqhu al-ilmu, kita memahami. Yang kedua, kita melaksanakan kewajiban dan melindungi agar hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita tercapai. Adapun hak kita boleh mengambil, boleh tanazul. Tanazul itu dalam artian hak kita tidak kita ambil selama itu tidak merugikan kita, itu namanya sedekah. Sedekah dengan hak, sedekatul hukuk. Tidak, kita sedekah. Oh itu giliran saya, oh saya enggak. Silahkan yang lain aja. Itu bersedekah dengan hak yang harusnya menjadi giliran kita. Sementara penegakan keadilan hukumnya wajib. Maka keadilan ketika digabung dengan kekuasaan, dia menjadi berat karena kekuasaan tidak jarang difahami sebagai suatu dibanggakan, sebagai sesuatu fasilitas yang harus dinikmati, sebagai sesuatu yang harus dilampiaskan dalam bentuk kemewahan, kemegahan, prioritas. Inilah yang perlu difahami, padahal kekuasaan itu adalah perangkat untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan masyarakat dan sosial, serta terlindunginya, tercapainya hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan para pemimpin-pemimpin negeri kita dimanapun kita berada, termasuk mungkin Bapak dan Ibu yang ada di Amerika, untuk terciptanya suasana berkeadilan. Kalau hari ini kita lihat sesuatu yang tidak ideal terjadi, mudah-mudahan itu adalah berita kabar baik yang akan segera datang. Biasanya kaidahnya idza shtaddat dhalam iqtarabal fajr. Kalau malam udah pekat, nah itu sudah dekat dengan fajar. Mudah-mudahan kezaliman yang semakin dipertontonkan dengan tidak malu-malu dan ugal-ugalan ini merupakan tanda baik bahwa akan segera datang fajar keadilan yang membuat masyarakat mendapatkan hak-haknya secara adil, yang membuat masyarakat juga dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban-kewajibannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma taqabbal du'aana wa taubatana. Allahumma ansur ikhwanana ad-du'afa wal mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin ala a'daihim min as-sahayinatil zalimin al-mujrimin. Allahumma ahlik a'daahum minhum al-zalimun al-kafirun al-musyrikun al-'anidun al-mujrimun. Allahumma ahlikum badada. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma arihim ajaiba qudratik. Allahumma ansur ikhwanana du'afa wal mustada'afin. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma aftah lahum fathan qariba. Allahumma anzilis sakinata alaihim. Allahumma wahid sufufahum. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang 2 menit lagi billahi taala. Jazakumullahu khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Saif.